Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, Pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog. Sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius untuk terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari menginovasi, mengaktualisasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini secara khusus saya memenuhi dari permintaan para mahasiswa di mana kami mengampu, yaitu di Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan upaya mewujudkan proposal secara sederhana dan singkat. Pertama, tentukan tema, bukan judul ya. Jadi tema itu adalah judul besar, boleh panjangnya tidak terbatas. Ya. Kemudian yang kedua, kumpulkan buku, jurnal, ataupun data dan karya ilmiah yang bertalian dengan tema yang Anda rancang. Setelah itu, lakukanlah uji riset awal. Jadi ada riset pendahuluan. Jika kalian belum bekerja, maka kenalkan diri kalian sebelum mendapatkan surat dari pihak akademik atau fakultas atau universitas. Riset pendahuluan ini penting untuk menjajaki tema yang akan Anda kaji. Sampai di sini. Kemudian setelah Anda melakukan hal tersebut, maka yang berikutnya adalah Anda memilih apakah studi Anda kualitatif atau kuantitatif atau kuantilatif. Ya, gabungan keduanya. Saran saya, pilih salah satunya. Tetapi jika Anda memiliki minat penggabungan antara studi atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang disatukan menjadi kuantitatif, silahkan. Atau dengan istilah yang lain. Nah, setelah Anda siap, ya, maka buatlah judul berdasarkan riset pendahuluan tadi. Buatlah judul, ya. Kemudian judul ini dibatasi hanya maksimum 14 kata. Semakin sederhana judul, semakin baik. Yang penting informatif, komunikatif. Jadi menggambarkan apa yang akan Anda teliti dan orang mudah menangkap isinya. Kemudian setelah itu
Anda disilahkan untuk membuat latar belakang. Jadi judul sudah latar belakang dan perumusan masalah. Ini disilahkan lihat buku pedoman di masing-masing fakultas karena ada yang memisahkan latar belakang kemudian perumusan masalah sendiri. Ada yang digabungkan latar belakang dan perumusan masalah. Esensinya tetap sama. Ya. Latar belakang itu menunjukkan esensi pentingnya riset Anda. Tidak saja untuk Anda tapi juga untuk orang lain. Baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja Anda. Mahasiswa full student ataukah mahasiswa yang sambil bekerja. Nah, kemudian setelah Anda membuat latar belakang ya kurang lebih antara 2 lembar sampai 3 lembar, maka Anda merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu menunjukkan di rumusan masalah apakah studi Anda kuantitatif atau kualitatif atau keduanya. Ya, gabungan. Jadi apakah, bagaimanakah, mengapa itu jelas kualitatif. Jika Anda mengatakan bahwa pengaruh atau dampak A terhadap B antara satu ke yang lainnya, maka itu adalah studi kuantitatif. Nah, kalau penggabungan kuantitatif itu Anda merumuskannya ya, mulai dari apakah dan sampai dengan pengaruhnya. Ya. Apakah ada pengaruh ya antara ketercukupan pustaka dengan hasil kebaruan. Nah, ini Anda sudah apakah dan dampak. Ya. Berarti kuantitatif dan kualitatif. Ya. Lagi-lagi pilihlah jangan yang terlalu gampang menurut diri Anda, jangan yang terlalu sulit, tapi ambil yang moderat, yang tengah-tengah. Tantangannya ada, tidak terlalu sulit, tapi juga tidak terlalu mudah. Setelah merumuskan masalah, kemudian kalian menuliskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu laras betul dengan perumusan masalah. Jadi kalau perumusan masalahnya 3, maka tujuannya juga 3. Jadi tujuan itu menjawab secara deskriptif tentang masalah itu. Bagi peneliti kuantitatif, hipotesis adalah keharusan, tapi tidak keharusan bagi peneliti kualitatif. Ya. Apakah hipotesis itu? Di mana letaknya? Ya setelah perumusan masalah. Ya. Saya tadi lupa ya. Setelah perumusan masalah. Hipotesis itu adalah jawaban sementara yang diduga benar. Kalau berdasar contoh tadi ya, bahwa banyaknya pustaka yang dibaca seseorang itu berpengaruh ya pada hasil kebaruan penelitian. Itu jika kita menggunakan kuantitatif. Sedangkan yang berikutnya pada bab 2 tadi itu adalah isi bab 1 tadi. Saya ulang isi bab 1 itu ya latar belakang dan perumusan masalah, kemudian hipotesis dan tujuan penelitian. Hipotesis itu khusus bagi yang pendekatan kuantitatif atau metode kuantitatif dan juga kuantitatif penggabungan. Kemudian bab 2 isinya itu adalah tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis. Saya lebih suka memakai
dialog teoritis, di mana latar belakang yang mengacu pada judul rancangan penelitian Anda itu Anda jelaskan. Jadi contoh teori tentang birokrasi, ya. Teori tentang birokrasi, nah salah satunya bacaannya ini ya. Ini karya saya sendiri. Ya. Ini terbit tahun 2001 sampai dengan 2016 ya. Karena kenapa saya tidak menerbitkan lagi? Karena sudah banyak yang membajak ya. Jadi silahkan saja. Saya tidak menuntut pada yang membajak ya. Meskipun sejumlah teman toko buku dan penerbit akan membantunya. Ya kasihan ya. Dia dapat rezeki dari sini. Nah, contoh itu ya. Jadi birokrasi ini bisa memakai buku ini diantaranya referensinya. Nah, oh ya, buku ini apakah buku itu? Buku ini teori administrasi publik dan birokrasi dalam perspektif transendental, itu yang tahun 2001 sampai sekian gitu. Kemudian tahun 2010 saya merevisinya menjadi teori administrasi publik dan birokrasi dalam perspektif ekonomi politik. Jadi sebelum antara 2001 sampai 2009 itu masih dalam perspektif transendental ya. Kemudian 2010 sampai 2016 dalam perspektif ekonomi politik ya. Nah, di dalam kajian teori itu Anda hanya menjelaskan ya tautan atau bahkan konflik teoritik di antara para ahli. Ya. Sekali lagi, teori itu yang sudah mapan diakui. Baik berupa angan-angan maupun dari hasil data nyata. Angan-angan yang sebelah mana ya? Teorinya Charles Darwin tentang evolusi, manusia itu evolusi dari kerah kemudian menjadi manusia, itu adalah salah satu contoh angan-angan yang utopia karena tidak pernah terwujud. Jadi betapapun kera itu ada di lingkungan masyarakat, tetap saja ekornya tidak semakin lama semakin pendek gitu ya. Jadi teori Darwin itu adalah lambungan angan-angan utopia bahasa lainnya. Tapi ada juga Republik karyanya Plato. Nah, ini di sini ada ini di sini ya. Ya, Republik karya Plato ini ya merupakan data empirik. Jadi Plato ada di tengah-tengah itu, bahkan sebagai key informant, jadi informan kuncinya. Kemudian Plato merumuskan republik dengan sistem demokrasi tanpa partai politik. Ya, jadi di masa Plato itu sampai dengan abad ke 14 ya, itu tidak ada demokrasi dengan pilar partai politik, itu tidak ada. Karena itu saya menginovasi dari demokrasi itu menjadi bukan menginovasi ya, tapi berterima kasih pada Plato dan kawan-kawan serta guru-guru kami tercinta dari moral dari demokrasi menuju hikmatokrasi. Ini karya saya yang menghasilkan sistem partai politik profesi ya, atas ide dari Bung Karno. Nah, itu adalah teori ya. Jadi kalau Anda menemukan dari Plato Republik itu saya urut ya, mohon maaf ya. Dari Charles Darwin itu angan-angan ya, angan-angan saya taruh di sini ya. Angan-angan belaka tidak pernah terbukti, tapi dari Plato itu teori yang betul-betul berbasis dari data. Dan yang dari saya Sabdana karya sastra itu juga berbasis data. Baik data dari Alkitab, Injil, Al-Quran, Bhagavad Gita, Tipitaka, sampai dengan Sabto Dharma dan yang lainnya, ataupun data lapangan. Ya, data yang saya ambil dari orang lain,
sekunder ataupun data yang saya peroleh sendiri. Itu melahirkan ya teori parallel participation, kemudian deliberasi, liberasi itu jadi satu, deliberasi, kemudian hermeneutik tetrahedral itu juga dari kami berbasis pada hadis Nabi. Kemudian default equality model itu riset lapangan ya tahun 97-98. Kemudian di tahun 2014 ada hikmatologi yang merupakan kritik saya pada filsafat. Lebih tepatnya ucapan terima kasih saya pada guru-guru filsafat ya. Kemudian hikmatokrasi itu juga hasil riset saya. Itu semuanya adalah teori, tetapi teori ini belum saturasi, artinya belum diakui oleh seluruh dunia, tapi sudah pernah mendapatkan pengakuan dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat 2 kali, di tahun 2015 dan di tahun 2023. Ya, berarti 2 sertifikat. Kemudian yang kedua itu kami mendapatkan penghargaan dari Kaliningrad Kingdom, Rusia, kerajaan yang ada yang tertua di Rusia. Kemudian yang keempat itu kami mendapatkan penghargaan dari United Nations ya, Escape ya, dari PBB ya. 2 yang saya sebut yaitu dari Kaliningrad Kingdom, kemudian dari PBB itu tepatnya dari Kaliningrad Kingdom tanggal 3 Mei 2024 dan dari PBB tanggal 6 Mei 2024. Yang dari Kaliningrad Kingdom itu disampaikan dalam daring yang diwakili di Indonesia oleh Prince Profesor Dr. Haji Muhammad Soleh Ridwan PhD. Demikian ya teori-teori yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah Anda menentukan metode penelitian. Yang sudah saya sampaikan tadi, kuantitatif, kualitatif, atau kuantitatif. Ya. Anda pilih, tetapi di dalam bab 3 itu dahului. Yang pertama adalah alasan pemilihan lokasi penelitian. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian, kemudian teknik untuk mengumpulkan data, kemudian teknik analisa data, dan yang terakhir adalah pustaka. Ya, jadi daftar pustaka itu adalah apa yang memang Anda pakai di dalam membuat proposal itu. Saya kira ini sederhana dari kami, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi full student, mahasiswa murni maupun bagi mahasiswa yang sambil berkarya atau bekerja. Tuhan memberkati kita semuanya, sehat, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersama